Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Pradnyani, NIM 181301101. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat peraga yang sudah saya desain, di mana alat peraga ini saya beri nama jamdut atau jam sudut. Nah, alat peraga ini memiliki beberapa komponen, yaitu satu persegi panjang, dua lingkaran berbentuk seperti jam, 66 kartu persegi yang bergambarkan angka, 4 kartu persegi yang bergambarkan jenis-jenis sudut, satu kartu berbentuk hati, 10 kartu tantangan, dan 10 kartu sakti. Di mana kartu tantangan ini berisi soal yang harus dikerjakan oleh siswa dan kartu sakti ini berisi jawaban yang terdapat dalam kartu tantangan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat peraga ini yaitu seperti berikut. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini yaitu untuk mempermudah siswa dalam memahami materi satuan waktu, jenis-jenis sudut, dan besaran sudut. Cara menggunakan alat peraga ini sangat mudah. Pertama, siswa akan diminta untuk mengambil salah satu dari 10 kartu tantangan ini. Kemudian, dalam setiap kartu tantangan ini terdapat suatu soal yang harus dikerjakan oleh siswa dengan bantuan alat peraga jamdut ini. Setelah siswa menyelesaikan tantangan yang terdapat dalam kartu tantangan, siswa akan diminta untuk mengambil kartu sakti, di mana setiap kartu sakti ini sudah terdapat kode itu. Misalnya seperti ini, sakti 7, itu di mana sakti 7 ini merupakan jawaban dari kartu tantangan 7. Nah, proses pembuatan alat peraga atau jamdut ini sangat mudah. Nah, adapun proses pembuatannya itu seperti berikut. Pertama, yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang diperlukan dalam proses pembuatan jamdut ini adalah mistar, spidol, jangka, gunting, gergaji, cutter besar, pensil, penghapus, dan kuas. Sedangkan bahan yang harus disiapkan adalah triplek, karton, kayu, cat kayu warna kuning, merah, dan hijau, lem, kertas glossy, dan plastik mika bening. Yang kedua, yaitu membuat desain angka menggunakan kertas glossy. Yang ketiga, memotong karton membentuk lingkaran. Yang keempat, memotong triplek berbentuk persegi panjang. Kelima, membuat gambaran jam serta sudut pada karton yang berbentuk lingkaran. 6. Memotong kayu berbentuk persegi dan persegi panjang. 7. Kayu berbentuk persegi panjang direkatkan dengan lem sehingga membentuk seperti huruf U. 8. Menempelkan kayu berbentuk persegi panjang direkatkan dengan lem sebagai pinggiran dari triplek. 9. Pengecatan. 10. Menulis tulisan pada triplek menggunakan spidol. 11. Menempelkan kayu berbentuk U pada triplek. 12. Menempelkan jam sudut dan jarum jam pada triplek, di mana jarum jam dapat dibuat menggunakan kayu, dapat juga menggunakan jarum jam pada jam yang sudah tidak terpakai. 13. Menempelkan magnet pada papan jamdut. 14. Menempelkan angka pada kayu berbentuk persegi. 15. Menempelkan gambar hati pada kayu berbentuk persegi. 16. Membuat kartu tantangan. 17. Membuat kartu sakti. Dan 18. Melaminating kartu tantangan dan kartu sakti dengan kertas mika bening.
Untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar dalam kelas, maka saya sudah membuat RPP, LKS, dan buku panduan, di mana buku panduan itu dapat digunakan oleh pendidik dalam membuat Jamdut ini. Baik, saya akan mencoba untuk memperagakan bagaimana cara menggunakan alat peraga Jamdut ini. Nah, pertama saya akan mencoba mengambil satu kartu tantangan, di mana saya mengambil kartu tantangan 1. Kartu tantangan ini berisi suatu soal. Tentukan besar sudut terkecil dan jenis sudut yang terbentuk dari pukul 3.00. Karena dalam soal diminta besar sudut dan jenis-jenis sudut yang terbentuk dari pukul 3.00, maka saya akan mengisi kolom pukul terlebih dahulu dengan pukul 3.00. Nah, saya akan mengisi kolom pukul dengan pukul 3.00, di mana yang pertama itu angka 0, 3, 0, 0. Nah, setelah kolom pukul ini terisi, selanjutnya kita akan mengatur jarum panjang dan jarum pendek jam sesuai dengan pukul yang sudah diketahui tadi. Nah, karena yang pukul diketahui itu pukul 3.00, maka jarum pendek jam berada di angka 3 dan jarum panjang berada di angka 12. Nah, dari sini akan terbentuk suatu sudut, di mana jarum panjang berada di angka 12 dan jarum pendek berada di angka 3. Kita akan mendapatkan suatu sudut dengan besar sudut yaitu 90 derajat. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa besar sudut ini adalah 90 derajat, kita akan mengisi kolom sudut ini dengan angka 90 derajat. Nah, pertama saya akan memasukkan angka 9, dan yang terakhir saya memasukkan angka 0. Nah, setelah kita mengetahui sudut yang besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, selanjutnya kita akan mengisi kolom jenis-jenis sudut. Kira-kira sudut 90 derajat yang terbentuk ini menghasilkan jenis sudut apa? Nah, karena besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka sudut tersebut termasuk sudut siku-siku. Dan kita akan menempelkan hati pada sudut siku-siku. Setelah saya selesai mengisi semua kolom pada Jamdut ini, terakhir saya akan mengambil kartu sakti, di mana kartu sakti ini berisi jawaban. Karena tadi saya mengambil kartu tantangan 1, maka saya akan mengambil kartu sakti 1, dan saya akan mencoba untuk mencocokkan jawaban yang ada yang terdapat dalam kartu sakti dengan alat peraga yang sudah saya isi setiap kolomnya. Bisa dilihat di sini bentuk jamnya, yaitu di mana jarum pendek mengarah ke angka 3 dan jarum panjang mengarah ke angka 12. Di mana di sini sudah sesuai, angka 3 mengarah, jarum pendek mengarah angka 3 dan jarum panjang mengarah ke angka 12. Nah, sudut yang terbentuk juga besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat dan jenis sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Nah, karena setiap kolom alat peraga yang sudah terisi sama dengan kartu sakti, maka jawaban yang terdapat dalam alga atau Jamdut ini itu benar. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.